Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang meet ini. Adapun topik yang akan kami bahas tentang landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Zainal Abidin yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Yulistin Sepena sebagai pemateri pertama, yang kedua Josame Ratel Abi sebagai pemateri kedua. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik, teman-teman langsung saja kita mulai. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Yulistin membaca materi yang pertama. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai latar belakang landasan pendidikan di Indonesia. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu berdasarkan pada perundang-undangan tersebut. Negara Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Ketetapan, dan Surat Keputusan. Definisi landasan kebijakan pendidikan. Landasan berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Kebijakan seringkali disamakan dengan istilah politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Kemudian dipersilakan kepada Josamer untuk membaca lanjutan materinya. Baik, saya akan membacakan materi yang kedua. Landasan ideal pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada bab ideal pendidikan dan membentuk warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Landasan ideal pendidikan nasional adalah Pancasila. Landasan konstitusional pendidikan. Pendidikan nasional didasarkan landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang Pasal yang 45 hanya dua pasal, yaitu pasal dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Landasan operasional pendidikan yang pertama, TAP MPRS nomor 27/1966 bab 2 pasal 3. Yang kedua, TAP MPRS nomor 4
miring MPR 1973. Yang ketiga, TAP MPRS nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978. Yang kelima, TAP MPRS nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983. Yang ketujuh, TAP nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988. Yang kedelapan, Bab 2 Pasal 4 Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 2003. Kemudian, arah kebijakan pendidikan Indonesia. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Yang keempat, memperdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Yang kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri dari kami. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama. Sebelum itu, jika ingin bertanya sesuai materi yang sudah kami sampaikan. Saya ingin bertanya. Saya persilakan Saudara Taufik menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, teknologi terus mengalami perkembangan inovasi, yang berarti peralatan yang digunakan akan terus ada versi baru dan lebih canggih. Terkait dengan penyediaan fasilitas-fasilitas kejuruan di SMK seperti mesin-mesin praktik, adakah kebijakan atau solusi untuk pembiayaan pengembangan peralatan yang menunjang praktik di SMK tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Taufik. Saya rasa walaupun ada perubahan atau perkembangan teknologi semakin banyak, tetapi tidak menuntut kemungkinan teknologi yang baru tersebut belum tentu dapat meningkatkan kualitas skill seseorang, karena teknologi baru yang dibuat hampir sama dengan yang lama. Cuman ada tambah-tambahan sedikit yang sebenarnya dalam segi fungsi sama saja dengan teknologi lama. Jadi, kesimpulan saya adalah teknologi yang baru belum tentu dapat meningkatkan produktivitas dalam sekolah kejuruan tergantung dari sumber manusianya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban mengenai pembiayaan alat-alat praktikum yang ada di sekolah kejuruan. Mengenai biaya penunjang alat-alat praktikum di sekolah-sekolah kejuruan, itu ada melalui dana BOS. Dana BOS digunakan untuk mendanai belanja non-operasional bagi satuan pendidikan sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Permendikbud nomor 6 tahun 2001. Tetapi lagi-lagi kita berbicara tata kelola keuangan di sekolah-sekolah tersebut. Apakah sudah sesuai atau masih menyimpang, karena masih banyak sekali sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas belajar atau praktik yang baik akibat dari penyelewangan dana BOS tersebut.
Jadi kesimpulan saya adalah harus diperketat lagi pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang ada di sekolah-sekolah SMK. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah saudara Taufik menerima jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Saya telah menerima jawaban Anda. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Pertanyaan saya, sudah sejauh manakah implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hidayat. Menurut saya, pengimplementasiannya sudah cukup baik dan sudah cukup meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Apakah jawaban saya diterima? Saya terima. Izin moderator, saya ingin menyanggah jawaban dari Saudari Yulistin Sepena. Lalu bagaimana dengan pendidikan di daerah pedalaman? Bagaimana cara meningkatkan kualitasnya? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia berada pada urutan 6 terbawah dari survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA atau Program of International Student Assessment pada Selasa 3 Desember 2019 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi ini, yakni kompetensi guru dan sistem pembelajaran yang kuno. Apakah ada alternatif dalam memperbarui sistem pendidikan bangsa ini? Baik, mengenai pembaruan sistem pendidikan, ada baiknya sebelum diterapkan kita terlebih dahulu memperhatikan pola fungsinya di penerapan sistem pendidikan ini. Karena tidak semua negara dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru. Mengenai cara untuk memperbarui sistem pendidikan itu, kita dapat mengupayakan beberapa cara, yaitu mengembangkan pengelolaan lingkungan prasarana dan sarana pendidikan, mengembangkan alat evaluasi belajar, dan mengembangkan hubungan sekolah dan masyarakat. Terima kasih. Baik, apakah saudara Hidayat menerima jawabannya? Saya terima. Sekali lagi, apakah saudara Hidayat menerima jawabannya? Aku terima, Mi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya yang ingin bertanya, saya. Baik, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Mudarip Lahasi, ingin bertanya. Menurut undang-undang yang tertera pada presentasi Anda, apakah isi dari undang-undang dan ketetapan MPRS atau MPR itu telah memberikan dampak kemajuan bangsa Indonesia di bidang pendidikan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Mudarif. Jawabannya adalah ya. Seperti yang kita ketahui, generasi muda saat ini sudah cukup banyak memberikan sumbangsi kepada negara ini dalam hal memajukan pendidikan. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya penghargaan-penghargaan nasional maupun internasional yang diraih oleh beberapa putra-putri bangsa. Terima kasih. Izin menyanggah moderator. Mohon maaf kepada pemateri, tapi menurut saya Anda tidak boleh menutup mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini. Menurut data yang saya peroleh, Indonesia terbukti mengalami pemerosotan pendidikan dari tahun ke tahun. Hal ini juga diperkuat dengan adanya aktivitas tawuran yang biasa dilakukan oleh beberapa pelajar di berbagai daerah, membuktikan betapa rusaknya moral pelajar di negara kita ini. Lalu tak dapat kita pungkiri pula bahwa sistem pendidikan saat ini terlalu membelenggu. Oleh karena itu, menurut saya, mungkin ada baiknya perlu dilakukan perubahan agar pendidikan yang diberikan kepada rakyat dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.
Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Saya sangat setuju dan kita tahu betul apa yang terjadi pada masyarakat kita saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu meningkatkan kualitas pendidikan agar kedepannya tidak ada lagi penerapan sistem yang menyiksa anak-anak bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Saudara Mutharib menerima jawabannya? Ya, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.